lagi di segmen Bincang-Bincang Koop bersama ITC Multifinance, mitra setia Anda. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas menjaga adab hidup bermasyarakat di tanah rantau demi nama baik negeri. Makanya ngobrolnya sama perwakilan dari Koop yang ada di Jepang dan juga CEO dari Koop Japan, Pak Herizal. Assalamualaikum, Pak. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayaknya Mbak Iwi semangat banget kan gini. Masya Allah, paginya sehat ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana Mbak? Masya Pak Allah. Herizal juga sehat? Alhamdulillah sehat Mbak, Masya Allah. Karena lihat Mbak Iwi sehat, jadi kita ikut sehat jadi. Masya Allah, Mbak. Semuanya juga sehat. Di sini podcast kali ini rame banget nih di belakang. Masya Allah, ini agak grogi dikit ya. Agak grogi dikit ya. Biasanya cuma 3 kameramen aja. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Iwi? Jadi saya ingin tanya, gimana nih Pak? Kan biasanya saya cuma dengar namanya aja, sibuk Pak Rizalnya ada di Jepang, saya di Indonesia. Alhamdulillah kali ini dikasih kesempatan dan bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol kita. Insya Allah. Di Indonesia udah berapa lama nih Pak? Alhamdulillah nih, kebetulan di Jepang kan lagi musim panas, masa liburan musim panas sih. Orang Jepang tuh kalau liburan musim panas banyak keluar ya, banyak keluar khususnya ke negara kita lah. Ini kebetulan kami udah hampir 3 minggu di Indonesia, Masya Allah, keliling kerja sambil liburan. Nah, Masya Allah. Mungkin ngobrolin Bapak nih dulunya beneran pemagang, Pak, untuk mulai karir di Jepangnya? Alhamdulillah, benar Mbak. Dulu kami itu magang IMM. Jadi kita dulu masuk Jepang tuh kita ikut magang IMM tahun 99. Jadi angkatan 82. Jadi kalau di IMM itu juga sama kayak di kita, ada angkatan juga. Jadi angkatan 99, angkatan 82, pelatihan tahun 1999, kemudian berangkatnya tuh awal tahun 2000. Jadi masa apal tuh Mbak. Bulan 1 tanggal 2. Itu Januari 2000 tahun 2000. Itu masuk Jepangnya. Nah, kemudian selesai IMM 3 tahun, pulangnya 2003. Nah, gitu. Berarti dari tahun 2000 sampai sekarang udah 25 tahun di Jepang. Nggak ada jedanya di Indonesia dulu bikin usaha dulu gitu Pak? Langsung di Jepang terus? Dulu alhamdulillah Mbak Wi, Allah kasih kesempatan nih buat kita nih di Jepang terus. Di Jepang terus karena waktu itu cari kerja jadi cari kerja pulang dari Jepang dulu magang. Kemudian di Indonesia kan waktu itu lagi habis moneter ya, lagi habis moneter. Jadi yen itu cuma dulu 1 yen itu cuma 60. Kalau sekarang 100 lebih ya, 100 lebih ya. Dulu 1 yen cuma 60. Jadi kita membuka usaha tanggung, modalnya nggak pas, kemudian akhirnya kita balik lagi ke Jepang. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Balik ke sesuai tema nih Pak, ngomongin adab. Apalagi Bapak udah puluhan tahun di sana juga. Siap. Gimana sih Pak untuk kita beradab dengan baik di Jepang, untuk kita yang masyarakat Indonesia ini, seperti apa nih yang Bapak tahu budaya Jepang di sana, sudah hafal lah gitu? Hafal budayanya, ini pertanyaan Mbak Iwi mantap sekali nih. Jadi gini Mbak Iwi, Jepang itu kan terkenal dengan sukambungkanya dia, budaya dia. Jepang tuh luar biasa. Jepang tuh dia punya budaya yang sebenarnya hampir mirip dengan Indonesia. Jepang tuh semuanya di Indonesia pun kita waktu kecil kita diajari di sekolah kita akhlak. Iya. Kan maka dulu ada pelajaran kita waktu kita masih kecil itu ada pelajaran itu ada pendidikan moral Pancasila. Kemudian PMP ya. Ada PMP dulu ya. Dulu ada pendidikan moral Pancasila ada ya. Nah, itu jadi kita pendidikan moral Pancasila. Jadi moral kita memang dulu dididik yang luar biasa. Hanya saja kan tahun berganti tahun, anak-anak kita makin lama makin manja. Makin manja. Nah, Jepang dia konsisten. Dengan itu semua. Jadi misalkan Jepang tuh sejak dulu Jepang tuh misalkan 1945 kan selesai bom atom dan Hiroshima, kemudian setelah itu dia tetap dia pertahankan dia budayanya dia buat anak-anaknya dia. Jadi pernah suatu saat itu kami bawa anggota DPR ke Jepang. Jadi bawa anggota DPR ke Jepang ketika itu orang-orang DPR kita nanya, kenapa kok orang Jepang ini sampai hari ini tuh masih akhlaknya bagus. Kemudian orang dari pemerintah Jepang mengatakan ketika bertepatan di provinsi Nagano, itu di daerah Kabupaten Kofu namanya. Kemudian ketika itu mengatakan Jepang sampai saat ini kenapa dia masih eksis dengan budaya akhlak dan mannernya dia. Yang pertama adalah mereka tetap pertahankan budayanya. Jadi sampai dari dulu sampai sekarang tuh budayanya nggak berubah. Jadi anak-anak kecil tuh mulai dari TK itu sampai kuliah itu mereka diharuskan mempelajari kebudayaan mereka yang nenek moyang leluhur mereka.
Nah, jadi sehingga anak-anak TK sekarang itu ya kan tetap yang diajari 20 tahun yang lalu sama yang diajar sekarang itu sama. Nah, kalau kita kan ada perubahan. Ada yang dimodernisasi nih ya, gitu kalau kita kan bahasanya. dimodernisasi nih. Kalau mereka sengaja mereka pertahankan yang lama itu agar nggak ada perubahan sampai hari ini. Contoh, ya kan. Jadi kalau di Jepang tuh anak sekolah itu anak TK tuh masih dia diajarin tuh. Ya kan, kalau mau masuk rumah itu sandalnya harus ngadap keluar, dirapiin. Ya kan, kemudian di sekolahnya pun sama. Ya kan, di masing-masing bangku tuh dia taruh namanya dia. Kemudian sepatunya harus terjajar. Ya kan, bukunya harus sejajar, itu diterapin sampai hari ini. Nah, kayak itu. Kemudian setelah mereka dewasa pun, mereka masuk SMP, SMA, kuliah pun masih diterapkan seperti itu. Nah, sama Aisatsu. Aisatsu ini mereka luar biasa nih. Jadi mereka tuh orang Jepang tuh sangat menghargai senioritas. Nama senioritas itu adalah senosuru. Senosuru katakanlah itu menghargai orang yang lebih di atas daripada kita. Contoh, datang pagi-pagi, ohayou gozaimasu, ya kan, misalkan kyomodozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, itu mereka menunduk, menghargai orang yang ada di depan dia. Nah, kadang-kadang kita itu yang berkurang kadang-kadang di tempat kita. Nah, itu jadi salah satunya seperti itu tuh, Pak. Nah, jadi apa namanya? Kalau bisa kita pertahankan apa yang dulu pernah diajarin sama orang tua kita, kemudian kita tetapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh dulu orang tua kita kalau ketemu orang di jalan, tersapa ya, gitu kan, ntar kalau ketemu orang di jalan, selamat pagi Pak, Assalamualaikum Pak, Bu. Jadi sehingga apa? Ada konsep mengatakan seperti ini. Ya orang Jepang tuh punya kata-kata. Jadi kalau hari ini misalkan kamu berjumpa sama orang, ya kan kamu nggak teguran, tahu-tahu kamu jatuh setelah teguran, ya kan? Mungkin orang nggak akan ada yang bantu kamu. Tapi ketika papasan, kamu tegur dia, ohayou gozaimasu atau konnichiwa, misalkan, mungkin setelah itu kamu terjadi sesuatu sesudah itu, dia akan membantu kamu dengan senang hati. Kenapa? Ini anak baik banget nih. Jadi salah satu mandarnya yang mereka pertahankan seperti itu, Mbak Wiwi. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Mulai dari sapa ya? Ya, mulai dari sapa, tegur sapa. Jadi apa namanya? Tegur sapa itu sangat sangat membentuk karakter kita. Yang maksudnya misalkan kita dikasih sama seseorang, apapun dikasih kita sama dia, misalkan terima kasih. Contoh, anak-anak magang kita nih. Anak magang kita kan, kita berangkat dari Kopdai, kita berangkat kan 1.000 orang sekarang per bulan ya, per tahunnya. Nah, kemudian mudah-mudahan per bulan, amin ya. Amin, mudah-mudahan per bulan. Sekarang 1.000 orang per tahun. Berikutnya 1.000 orang per bulan. Amin ya, amin ya. Ini mudah-mudahan Pak Menteri dengar nih. Jadi kemudian setelah itu, misalkan kita berangkat anak-anak kita yang kita berangkatkan ke Jepang, maka ketika tuh apa yang diajarkan ketika di Indonesia, ya kan, misalkan tatemanya, bahasa basinya, sopan santunnya, seharusnya mereka aplikasikan mereka sampai di sana. Nah, menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh begini loh. Sehingga sampai di sana tuh mereka bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekeliling mereka. Nah, ketika mereka sampai di sana, apa yang diajarin di pelatihan, di LPK mereka, ya kan, di tanah air mereka terapkan di sana, sehingga orang Jepang pun merasa akrab, ya kan, sehingga lebih mudah dia beradaptasi di sana. Karena sebenarnya pun mirip ya Pak ya? Ya, mirip banget. Mirip aja sama kayak kita. Jadi Kalau kan kayak nunduk kalau mau ini sama apalagi kita orang Jawa. Ya kan, nunduk punten, gitu. Kalau bahasa Jepang sumimasen. Semua kan kayak gitu ya. Itu sama semuanya. Cuman beda bahasa. Ya kan, beda bahasa. Mungkin kalau di sana tuh bahasa Jepang misalkan sumimasen gitu kan. Jadi semuanya sama. Cuman kadang-kadang kita mau apa tidak. Itu saja kerana Bapak itu misalnya. Kalau gitu Bapak pernah nggak ada di posisi atau situasi yang di mana ada tindak satu orang pekerja migran atau pemagang atau ya orang Indonesia lah, karena Bapak juga orang Indonesia yang ibarat dia adabnya kurang gitu, jadi seolah-olah mencoreng kita orang Indonesia, jadinya orang Jepang menilainya jelek dari si satu orang ini gitu. Ya, ada beberapa kejadian, beberapa pengalaman kita itu menghadapi masyarakat kita orang Indonesia. Sebenarnya mereka tuh aslinya manusia itu semuanya baik. Aslinya manusia itu semuanya baik. Siapapun dia itu semuanya aslinya baik. Cuman hanya saja terbawa lingkungan dan suasana. Jadi hidup itu ada dua sana. Ada dua, kata ulama mengatakan itu. Satu menciptakan suasana, yang kedua adalah terbawa suasana. Maka banyak di antara teman-teman kita itu setelah sampai di Jepang tuh mereka merasa goal mereka sampai di Jepang. Itu kesalahan teman-teman kita kadang-kadang. Jadi padahal goal anak-anak magang kita tuh bukan ketika mereka sampai di Jepang, mereka belum goal. Mereka baru start. Baru mulai. Mereka baru mulai. Nah, Jepang adalah salah satu negara yang bebas.
Ya kan bebas. Jadi apapun diperbolehkan di sana. Nah, sehingga kebebasan yang mereka rasakan di Jepang, yang sebelum mereka berangkat mereka disiplin kan, ya kan, bangun harus pagi, kemudian kamu harus belajar bahasa dan segala macamnya, ya harus ibadah, sholat, dan sebagainya. Setelah mereka sampai di Jepang, mereka ada kebebasan. Nah, mereka merasa freedom lah, merasa freedom, merdeka, gitu kan. Padahal enggak, mereka baru start. Nah, mereka ikuti orang-orang yang mungkin orang-orang Jepang sendiri atau mungkin senior-senior mereka mungkin ikut gerombolan, yang sehingga kadang-kadang yang mereka pelajari selama di LPK di negeri mereka itu akhirnya apa? Hilang. Ya kan, mungkin mereka ikut huru-hara, ya kan, mungkin padahal udah diajarkan sopan santun sampai mereka tidak sopan santun, ya kan, diajarkan tatemai basa-basi, ya kan, kemudian aisatsunya, ya kan, mungkin sapa menyapanya, mereka tidak praktekkan, sehingga akan menyulitkan dia sendiri. Ya kan, beradaptasi untuk dia zaman. Nah, dan itu pernah terjadi seperti itu. Contoh, ada anak kita mungkin ketika sampai bekerja di sana itu, mereka kan tinggal di apartemen nih, di apartemen. Padahal di kiri kanan mereka tuh ada tetangga dia. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, atas bahkan ada tetangga mereka. Orang Jepang itu dia sifatnya tidak mau diganggu. Tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu. Itu sifatnya orang Jepang. Nah, kita nih orang Indonesia nih terbiasa apa? Free. Ya kan, gitar di mana-mana, kan, huru-hara di mana-mana. Sehingga kebiasaan itu, ya kan, padahal sudah diajarkan oleh senseinya mati-matian ngajar mereka di LPK, di sekolahnya dia. Tapi setelah sampai di mereka terbawa suasana. Suasana apa? Dari negara lain. Kalau Jepang sendiri mungkin tidak. Tapi sana terbawa dari teman-teman yang datang Vietnam, Filipina, dan berbagai macamnya. Sehingga mereka terbawa suasana yang ada di situ. Sehingga mereka ikut gitaran. Nah, ketika mereka ikut gitaran, terganggu kadang-kadang di samping dia tuh ada orang nenek-nenek, ya kan, atau di bawah mereka ada kakek-kakek yang tinggal, terganggu kebisingan mereka. Nah, itulah kadang-kadang yang terjadi sering masalah seperti itu. Kenapa? Seharusnya pada orang Jepang tuh luar biasa loh. Orang Jepang tuh luar biasanya. Kalau dia pindahan, dia mau pindah nih pada suatu tempat nih, itu dia pasti aisatsu. Jadi dia misalnya dia pindah ke apartemen, di apartemen udah tingkat misalkan, dia kiri kanan itu pasti dibawa oleh-oleh sama dia. Dibawakan tisu kah, atau sabun kah, atau jus kah, kiri kanannya tuh, atas bawahnya dia. Apa? Saya pindah ke kamar ini, ya kan, nanti apakah yoroshiku katanya. Salam kenal katanya. Saya pindah ke kamar ini. Jadi kalau terjadi sesuatu, oh ada orang baru di sini. Oh iya. Ah, itu orang Jepang. Indonesia dulu ada seperti itu di kampung ya. Kita bagi oleh-oleh ke samping bak beras kayak 1 liter kayak tetangga kita kan. Kan gitu tuh. Habis itu, tapi sekarang udah nggak ada di Indonesia, apalagi di kota. Apalagi di komplek. Apa-apa jadi komplek. Kalau di Jepang sampai detik ini yang bikin rumah baru pun pindah, itu mereka kasih ikan ke tetangga sebelahnya. Takut suatu saat terjadi apa-apa, yang pertama kali bantu siapa? Bukan orang lain, tetangga. Nah, teman-teman kita kesalahannya sekarang itu adalah mereka tidak memahami konsep itu. Sehingga mereka bikin keributan, malam-malam sampai tengah malam jam 2 malam mereka gitaran, ya kan? Sehingga ribut, sehingga tetangganya komplain. Nah, inilah salah satu yang banyak terjadi sekarang itu, komplain tentang ini salah satunya akhlak. Nah, gitu kira. Ini kepanjangan ya? Enggak, apa-apa. Masalah gimana, Pak Misal? Kita ngobrol aja, Pak. Itu urusannya editor kok. Oh iya benar ya. Ntar editor yang edit semuanya. Oke, siap. Tapi kalau untuk kebiasaan atau kegiatan yang bentuknya kan, kalau itu dari dirinya sendiri, ini kayak bentuknya kayak komunitas atau apa itu yang banyak yang merasakan, tapi yang banyak orang Indonesia ini, yang orang kitanya itu ada nggak, Pak? Ada, Mbak. Ini baru-baru terjadi. Ini adalah ada guru-guru tertentu. Jadi kami bilang sama teman-teman, kebetulan kita dari Masjid Istiqlal Osaka juga, kebetulan kami diamanakan sebagai ketua yayasan Masjid Istiqlal Osaka di Jepang. Jadi alhamdulillah Mbak, ada hal-hal tertentu yang berbentuk komunitas. Jadi kami sampaikan, sering sampaikan kepada mereka, inilah apa namanya, boleh saja kita punya grup itu silahkan, ya kan? Kita silahkan punya asosiasi atau punya apa saja silahkan. Mau misalkan guru apa saja silahkan. Tapi, ya kan, apa namanya, punya boleh, tapi jangan terlalu inten. Di negeri kita silakan, ya kan, kita punya grup A, punya grup B, dan kita inten di dalamnya silakan. Tapi ketika kita sampai di negeri orang, ya kan, otomatis kita harus mengikuti hukum yang budaya yang berlaku di daerah itu. Maka jangan sampai namanya dalam Islam itu namanya taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Ada 2, satu ittiba, satu taklid. Ittiba itu kalau yakin yang kita ikuti itu benar, ikuti silakan, ya kan? Tanpa ada unsur kejahatan di dalamnya, ada unsur kejahatan di dalam atau kejelekan di dalamnya. Yang kedua taklid. Taklid ini yang bahaya. Taklid ini ikut-ikutan. Jadi orang ikut ke sana, dia ikut ke sana. Ya, dia orang ikut ke kiri, dia ikut ke kiri. Nggak tahu yang diikutinya itu salah. Nah, setelah terjadi melanggar hukum, melanggar undang-undang, toto dia ikut di dalamnya dia.
ya kan? Padahal dia nggak tahu apa yang diikuti sama dia. Pernah suatu kejadian gini, Mbak. Jadi karena orang yang ikut-ikutan tuh ada suatu ini kejadian ini dibilang lucu-lucu, tapi dibilang serius-serius juga. Jadi gini, ada suatu saat ya ada seorang anak muda ini dia ikut-ikutan orangnya. Maka pada suatu saat dia ikut kemana aja ikut deh. Nah, dan itu mengaku dia grup itu. Saya ada di dalamnya katanya. Dan nggak tahu dia. Maka suatu saat ada terjadi suatu kecelakaan. Kecelakaan di tengah jalan. Kemudian orang bergerombolan datang. Kemudian karena orang bergerombolan datang anak muda nih. Ya kan? Dia datang karena orang banyak, dia pengen lihat. Dia pengen lihat. Ya kan? Habis itu datang dia. Itu yang meninggal, itu yang ketabrak saudara saya katanya. Saudara saya. Dan dia belum tahu itu benar saudara dia apa tidak. Tapi dia karena ikut-ikutan, karena mengatakan ini karena pingin lihat langsung, pingin ikut intent di dalamnya. Setelah itu orang kan kaget. Ini saudara dia buka jalan tuh. Pas ketika dilihat anjing. yang ditabrak anjing. Jadi orang kaget. Ini saudaranya anjing yang ketabrak katanya. Jadi dia apa? Itu nama taklid. Itu jadi karena dia mengaku dia ikut dalam itu, dia inti di dalamnya, tapi dia salah. Dalam arti kata ini memang ada sedikit lelucunya ya, ada lucunya tapi itu yang terjadi sekarang ini. Ya kami harapan kita pada teman-teman, silakan kita mau ikut grup apa saja silakan. Mau ikut asosiasi apa saja silakan. Tapi kita harus bedakan ketika ada di negeri kita dengan ada di negeri orang lain, yang mana negeri itu punya undang-undang dan sistem hukum sendiri yang harus kita ikuti. Maka istilahnya di mana kamu berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi misalkan kalau kita sampai di Jepang, ya ikuti aturan Jepang. Sampai Indonesia kita ikuti aturan Indonesia. Setelah kita kembali ke Indonesia, silakan mainkan lagi, ya kan, sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Ikut asosiasi lagi, ikut misalkan grup lagi, silakan. Nah, itu yang kadang yang salah teman-teman kita tuh salah kiprah kadang, karena terbawa suasana. Orang ikut gerombolan. Sehingga kalau terjerat hukum, dia ikut terjerat di dalamnya. Nah, suatu kejadian, ini baru-baru terjadi ini, ada di Jepang, ada kejadian satu grup, jadi teman-teman ini ada ikut gerombolan. Tahu yang gerombolan ini tahu sudah dilirik oleh pemerintah Jepang. Sudah dilirik oleh pemerintah Jepang. Yang mungkin ada konsep melanggar undang-undang segala macam. Nah, sempainya seniornya itu mungkin sudah banyak mengumpulkan uang, ya kan, dananya sudah banyak terkumpul. Nah, sedang anaknya yang baru datang nih, juniornya nih, dia baru datang 1 bulan 2 bulan. Ketika diajak sama sempainya ikut gerombolan, nah sempainya bermasalah, ya kan, anaknya ikut terserat juga. Sempainya sudah punya tabungan sekian ratus juta di Indonesia, nah dianya belum apa-apa. Masih punya hutang. Akhirnya apa? Ikut terjerat, harus pulang semuanya. Dan itu pernah kejadian seperti itu. Jadi kami ingatkan teman-teman semuanya. Jadi boleh ikut grup, bukan dilarang ya. Silakan ikut, tapi harus ditelusuri dulu, ya kan. Maka kalau itu berunsur melanggar undang-undang yang ada di negeri yang setempat, maka harus hati-hati. Kurang lebih seperti itu, Mbak Masalah. Nah, kalau dari kayak gitu tuh pendidikan karakter mereka di dalam negerinya di sini, entah itu di LPK-nya itu udah cukup belum sih Pak untuk membekali nanti mereka di Jepangnya? Atau kan masa dengan kebiasaan kita yang dari kecil yang sebenarnya hampir mirip sama di Jepang aja, kadang mereka lupakan gitu. Iya, benar. Jadi gini, Mbak. Ini pertanyaan Babi bagus nih. Jadi semakin nih, Babi. Jadi LPK itu tidak bisa membentuk karakter orang 100%, nggak bisa. Karena orang ada di LPK itu, termasuk kita LPK kita Alkop sekarang ini. Jadi kita mendidik mereka tuh hanya maksimal 4 bulan, 6 bulan. Sedang mereka hidup di keluarga mereka sekian puluh tahun. Iya, ya kan? Dari kecil mereka di dalam keluarga mereka, ya kan, dididik dengan lingkungan yang berbeda. Nah, haruskah kita mensulap mereka atau misalkan simsalabim mereka, ya kan, selama 6 bulan mereka harus bentuk karakter luar biasa? Mustahil. Ya kan? Tentara, Mbak. Tentara itu dia baru bisa terbentuk karakternya tentara itu, ya kan, dengan jiwa korsanya dia. Ya kan, karena tentara itu punya jiwa korsa tuh, ya kan, maksudnya berani mati. Nah, jadi jiwa korsa yang dimiliki tentara itu butuh waktu. Ya kan, disiplinnya luar biasa, mereka diasramakan sekian tahun, mereka dididik yang disiplin yang luar biasa, apalagi Kopassus, ya kan, dan semacamnya. Nah, kita untuk menjelma, untuk didik anak yang punya karakter yang luar biasa, yang sesuai kita inginkan, mustahil bisa hanya dengan waktu 6 bulan. Nah, maka untuk menjadikan anak itu benar-benar maksimal, harus ada kesadaran daripada anak itu sendiri. Nah, kesadaran daripada anak itu sendiri. Dan harus ada support 100% dari orang tuanya dia. Karena kalau jangan kebanyakan kita sekarang ini adalah orang tuanya yang berangkat.
Orang tuanya ingin berangkat, orang tuanya mau support anaknya untuk berangkat, tapi tidak ada anaknya sendiri masih jiwanya setengah-setengah. Sehingga ketika di pelatihan dia mengatakan kata pelatih iya iya iya. Ketika setelah sampai di sana mereka tidak iya. Ya kan mereka tidak iya. Maka inilah yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi mohon kepada mohon kepada seluruh peserta dan kepada seluruh orang tua ini khususnya orang tua yang ingin berangkat ingin anaknya sukses nanti ke depannya, maka orang tuanya harus support 100% ya kan, dan anaknya pun harus mensupport 100%. Ya tidak boleh orang tuanya ingin berangkat, anaknya nggak mau berangkat. Maka akan terjadi masalah. Ya kan, mereka sampai di Jepang nggak nyaman, dimarahin baperan. Nah, orang Indonesia tuh sifatnya luar biasa. Orang Indonesia tuh kadang-kadang kita dibanding sama orang Vietnam sama Filipina. Kalau orang Vietnam dimarahin, kamu goblok katanya. Besok dia orang, ya saya goblok. Besok kerja lagi dia. Kalau orang Indonesia dimarahin, kamu goblok. Besoknya nggak masuk kerja dia. Baperan. Kalau kita kena marah tuh lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau orang mereka enggak, mental mereka kebentuk. Nah, itu harapan kita pada teman-teman semuanya yang mau berangkat khususnya, yang ingin mereka merubah nasib mereka di negeri Sakura khususnya. Jadi mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat dan mental orang tuanya pun harus kuat. Ketika menerima laporan pada anaknya, anak saya kena gembleng, ya kan saya kena marah, orang tua tidak boleh menerima 100%. Cek dulu kebenarannya. Benar enggak yang salah siapa? Ya kan? Nah, jadi insya Allah kalau misalkan anak ini misalkan dengan 6 bulan ini kita mesti bisa merubah mereka seperti yang kita harapkan tidak. Tapi kalau ada respon positif daripada anaknya itu sendiri yang benar-benar dia ingin merubah dirinya, pasti akan bisa. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah rubah manusia itu kalau dirinya sendiri tidak akan berubah. Maka harus ada kemauan dari diri sendiri. Itu konsep kurang lebih yang gini Mas. Nah, kalau kayak gitu ada dukungan atau peran itu peran sendiri nggak dari KBRI gitu, Pak? Ya ada. Nah, harapan kami ini mudah-mudahan dilihat oleh Bapak Menteri dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada nih. Ini kita dari PKKOP insyaallah ya. Jadi maksudnya ini masukan usul daripada kita semuanya. Jadi maksudnya peran pemerintah ini sangat dominan sekali. Kenapa seperti itu? Berapa pernah kejadian, hal yang pernah terjadi selama ini, alhamdulillah kita dibantu oleh KBRI dan dibantu oleh KJRI. Hanya saja, mungkin bantuan kita tidak semaksimal yang kadang-kadang diharapkan oleh anaknya. Mungkin 100% kita mustahil bisa terjadi. Tapi dengan izin Allah mungkin bisa terjadi. Tapi salah satunya mungkin ketika terjadi masalah pada anak-anak kita. Contoh, ya kan ada yang meninggal dunia, ada yang sakit. Kadang-kadang, ya kan pengcoveran itu tidak bisa maksimal. Tidak maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal? Anak masih terbentur dengan undang-undang, masih terbentur dengan hubungan bilateral antara dua negara dan sebagainya macamnya. Maka harapan kita adalah mungkin salah satunya KBRI atau KJRI pemerintah Indonesia yang ada di berbagai macam negara atau khususnya ada di Jepang itu mensosialisasikan secara intens. Ada sekarang di website Tokyo di KBRI itu ada namanya website Sakura namanya. Sakura, jadi kalau punya masalah silakan telepon. Cuman kadang-kadang, ya kan, anak-anak kita ini, khususnya kami pernah pengalaman di IMM gitu, untuk menghubungi ke pemerintah itu berat. Ada perasaan nggak enak. Ada perasaan nggak enak. Baik itu ke KBRI-nya atau ke KJRI-nya. Kadang-kadang karena yang menghubungi anak-anak magang, kadang-kadang merasa mereka tuh dianggap sebagai pekerja. Iya. Sehingga mereka tuh merasa, oh saya ini kan pekerja. Istilahnya mentalnya tuh jatuh. Nah kecuali yang menghubungi itu mahasiswa. Nah, maka kalau yang mau mahasiswa itu mereka mungkin tidak saya kan mahasiswa. Maka pernah kami sampaikan dulu di Jepang, ya kan? Jangan bedakan antara mahasiswa dan pemagang. Dan pernah kami sampaikan, kenapa dibedakan? Anak pemagang, mereka juga devisa negara. Ya kan? Juga aset negara, ya kan? Jadi bukan ditentukan oleh kuliahnya, dia tidak. Banyak orang yang tidak kuliah dari pemagang yang lebih sukses dibandingkan yang mahasiswa. Dan begitu juga sebaliknya. Maka oleh itu kami harapkan kepada pemerintah jangan sampai dibikinkan perbedaan antara anak magang dengan mahasiswa. Mereka sama-sama aset negara. Ya kan? Nah, ketika mereka ingin melaporkan diri mereka ke KBRI atau KJRI, jangan dianggap mereka dipandang sebelah mata. Ya kan? Dengan oh ini kamu kan bekerja. Ya kan? Dengan pandang sebelah mata. Sehingga mereka tuh ketika punya masalah mereka tuh berat untuk melaporkan berikutnya. Nah, harapan kami, ya kan? Bahkan kami mengharapkan pada pemerintah setiap anak orang-orang baru yang masuk dari Kementerian Luar Negeri yang bekerja di suatu negara yang baru, baik itu di KBRI, jadi mereka harus paham dulu budaya setempat. Sehingga ketika anak kita punya masalah di situ khususnya Jepang, mereka harus punya budaya Jepang, paham budaya Jepang dulu.
Maka kadang-kadang orang di KBRI sendiri, orang KJRI sendiri nggak paham budaya Jepang sendiri. Maka ketika menghadapi orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana, mereka kewalahan kadang-kadang, ya kan, untuk adaptasi. Jadi harapan kami adalah dari pemerintah sendiri, mohon, ya kan, anak-anak magang kita tuh tanpa perbedaan. Mereka juga aset negara, juga ada warga sesama warga negara. Jangan bedakan antara mahasiswa atau dengan pekerja. Atau baik itu SSW atau pemagangan. Kemudian satu lagi harapan kami adalah pada pemerintah, dan kami ini sudah lama kami suarakan, sudah beberapa tahun lalu kami suarakan, termasuk kepada Ibu Menteri dan juga kepada Bapak Menteri sekarang, kami sudah pernah suarakan juga bahwa harapan kami bisa dibentuk atasi tenaga kerjaan. Kenapa? Indonesia sekarang yang sudah bekerja di Jepang saja 600.000 orang, kurang lebih. Nah, sedangkan negara kita belum punya atasi tenaga kerjaan. Dan itu kita sudah sampai kepada DPR ini juga kita sudah sampaikan pada Menteri Kerjaan. Kenapa? Butuh kita cover, ya kan, butuh kita misalkan bantuan yang maksimal. Dan kalau kita punya atasi tenaga kerjaan, otomatis ketika masalah kita ada, ya kan, walaupun kita tidak menginginkan masalah itu ada, maka akan bisa terbantu secara maksimal. Memang di bidangnya dia. Tapi sekarang kita yang bantu kita di bidang konsuler, di bidang ekonomi dan sebagainya. Jangan-jangan bidang mereka sedang punya bidang masing-masing. Tapi kalau ada atasi tenaga kerjaan yang bergerak di bidangnya khusus, akan lebih maksimal penanganannya. Dan satu lagi, Mbak Iwi, ini harapan kami ini satu lagi, kami harap kepada pemerintah Indonesia, khususnya yang ada di Jepang, adalah kasus meninggal dunia di Jepang itu per tahunnya itu ada. Per tahunnya ada. Sedangkan masalah yang kita hadapi sekarang itu luar biasa. Ketika ada yang terjadi kecelakaan, ketika ada yang terjadi meninggal dunia, maka ketika itu dananya kurang. Maka kita harapan kami adalah pada pemerintah Indonesia khususnya adalah pemerintah menyediakan dana darurat per tahunnya itu minimal 2 miliar. Maka terjadi sesuatu, dia bisa cover dengan itu. Nah, sehingga tidak memberatkan pada pemagang itu sendiri. Jadi intinya adalah jangan bedakan pada pemerintah, jangan bedakan antara pemagang dan mahasiswa. Sehingga mudah mereka untuk melaporkan masalah mereka ke pemerintah tanpa pengecualian. Itulah salah satu yang kami harapkan, Mbak Iwi. Semoga harapan kita didengar ya, Pak ya. Amin. Ini pokoknya kalau Mbak Iwi nanti promosikan, mudah-mudahan bisa tercepat terlaksana. Gitu, Pak. Tim Gitu. sosmednya harus kencer. Ini harus kencar nih, insyaallah. Nanti tolong di follow aja, insyaallah. Kalau isu-isu soal yang ada di Jepang lagi happening gitu, entah itu berita ininya Pak, ada nggak Pak? Ada. Jadi sekarang tuh yang lagi booming sekarang tuh Mbak W. Jadi ini teman-teman semuanya, ketika antum sudah sampai di Jepang, antum jangan lupa tujuan antum dasar ke Jepang. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah sampai di Jepang, lupa dengan tujuan awal kita. Apa? Ya kan, kita adalah tulang punggung keluarga kita adalah tulang punggung negara kita, dan kita juga membawa beban yang amanah yang begitu besar. Nah, setelah sampai di Jepang, jangan lupa dengan tujuan itu. Nah, kadang-kadang kita terbawa dengan suasana seperti yang kami sampaikan, sampai di Jepang itu bukan berarti goal kita, bukan. Tapi goal kita, setelah kita kembali ke Indonesia, kita sukses, itulah goal kita. Maka harapan kami kepada teman-teman yang ada yang berangkat ke Jepang sekarang ini, yang lagi booming sekarang ini adalah ada tawaran. Ada tahu misalnya setelah mereka sampai di Jepang, mereka ditawarkan untuk menjadi ilegal dan sebagainya. Perlu dipahami, ya kan? Orang yang menawarkan untuk bekerja ilegal yang tidak formal, dia mencari teman untuk bisa mendampingi ketakutan mereka. Itu iming-imingnya seperti apa? Nah, iming-iming contoh begini. Nah, iming-iming itu, jadi misalkan kamu kerja ke tempat saya dong katanya, gajinya 1.500 per jam. Padahal yang ditawarkan pada mereka itu pekerjaan di pertanian. Nah, perlu teman-teman ketahui, pekerjaan pertanian di Jepang tidak ada yang full 1 tahun. Kecuali perusahaan pertanian itu punya pabrik sendiri yang mengolah dari dasar sampai finishing. Contoh, sampai jadi sayur, sampai bisa dikonsumsi langsung. Tapi kalau perkebun itu hanya punya perkebunan, dia tidak akan punya perkebunan yang bisa memaksimalkan job selama 1 tahun. Ya kan? Kecuali perusahaan itu mengambil pemagangan. Berarti dia punya pabrik. Punya seperti yang kita alami sekarang ini. Tapi kalau hanya tawaran untuk bekerja dengan gaji 1.500 per jam atau 2.000 per jam, itu kerja musiman. Kerja musiman. Kerja 4 bulan, nganggur 4 bulan. Kerja 3 bulan, nganggurnya 4 bulan. Kenapa? Musim di Jepang itu ada 4 musim. Maka sayur tidak hidup di semua musim. Jadi di semua musim. Maka perlu diketahui teman-teman semuanya, yang sekarang booming adalah ada tawaran-tawaran. Sekarang kan ada banyak program yang ada di Jepang sekarang. Ada program magang, ada program SSW, intensif, dan berbagai macamnya. Maka silahkan ikuti yang normal saja. Yang legal saja. Kenapa? Yang ilegal itu akan menyusahkan dirinya. Kenapa? Tidak ada asuransinya.
ya kan? Tidak ada asuransi kecelakaan kerja, tidak ada. Maka tidak ada asuransi jiwanya dia. Maka akan memberatkan pada anaknya itu sendiri. Nah, itu kurang lebih yang sekarang kemudian jangan sampai ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan sampai diikutkan. Kenapa? Itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Kemudian pedalami bahasa. Bahasa nomor satu. Bahasa nomor satu. Kalau kita bisa menguasai bahasa suatu tempat, maka orang tuh pasti akan menghargai diri kita. Kenapa? Karena kita memahami bahasa mereka. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Iwi. Diminum dulu mungkin Oh, Pak, boleh? oke, siap nih. Ini luar biasa nih. Iya. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya ada ITCF nih. ITCF ini apa nih, Mbak Iwi nih? ITC Multifinance itu yang ngebantu pemagang buat nge-cover biayanya sebelum berangkat. Masya Allah. Berarti ada itu juga, ada finance yang bisa bantu juga ya? Iya. Oh, Masya Allah. Dia teman-teman semuanya. Jadi yang berangkat, yang kesulitan finance untuk berangkat ke Jepang, ada ITCF-nya, nama yang bisa membantu finance ya, untuk melonggarkan ya beban mereka di awal. Oh, beban berkarya. Nanti bisa dikembalikan, Mbak ya? Iya. Dengan cicilan ya? Oh, Masya Allah, luar biasa nih. Masya Allah, ini luar biasa nih Mbak Wiwi nih, Masya Allah. Kan tadi Bapak juga sempat ada mention Masjid Istiqlal ya Pak. Siap. Ya? Makanya udah ngobrol sama Pak Rizal nggak mungkin lah kalau nggak ngobrolin masjid ini. Iya, Istiqlal ya. Siap. Kenapa Pak bisa kepikiran ada rencana buat membangun masjid di Osaka? Di Osaka, oh gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali Mbak Wiwi. Jadi dulu pengalaman kami ketika kita masih magang itu ketika kita punya masalah tuh bingung mau lapor kemana. Jadi otomatis kita sholat, kita kalau orang yang beragama Islam kita sholat, kemudian kita bisa minta pertolongan kepada Allah SWT. Cuma kita punya satu wadah. Nah, punya wadah. Nah, teman-teman kadang-kadang yang punya masalah di anak pemagangan, mereka bingung mau kemana. Nah, sedangkan komunitas kita orang Indonesia makin hari makin bertambah, ya kan? Apalagi setelah corona, ya kan? Makin hari makin bertambah. Kita saja yang dulu pengiriman kita per tahun itu cuma 200-300, sekarang kita udah 1000-an per tahunnya. Kita, alhamdulillah. Mudah per bulan, amin ya. Amin ya. Kemudian setelah itu, maka kita butuh tempat yang bisa menaungi kita untuk bisa mendekatkan diri kita pada Allah SWT, khususnya kita orang Islam, dan kita punya masalah, kita bisa sharing di sana. Maka ketika itulah pada tahun 2019 ya kan kita dengan komunitas teman-teman yang ada di Osaka dan sekitarnya, maka kenapa orang dari negara lain bisa dan kenapa kita Indonesia tidak, padahal komunitas kita jauh lebih besar dibandingkan mereka. Maka ketika itu kita meeting, kita berkumpul beberapa orang, alhamdulillah. Kemudian 2019 termasuk istri kami sama Ibu Santi dan teman-temannya. Jadi kita punya power emak-emak namanya. Power emak-emak luar biasa. Jadi kita ada power of emak-emak gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian 2019 kita musyawarah, kita ingin bikin masjid. Maka alhamdulillah 2019 qadarullah ketika kita niat bulan 12 ya kan bulan 12 kemudian bulan 8-nya Idul Fitri terkumpul uang kita kurang lebih 1.380.000 yen atau kurang lebih 140 juta. Yang akan kita bangun puluhan miliar, tapi uang kita baru punya 140 juta. Tapi karena kemauan yang tinggi, alhamdulillah masuk corona. Masuk corona ada alhamdulillah ada hikmahnya. Baru masuk corona, gedung-gedung banyak yang harganya turun. Tapi penggalang dana kita agak terbatas. Kenapa? Kita tidak boleh kemana-mana. Qadarullah, alhamdulillah pada tahun 2021 bulan Desember, uang kita terkumpul sekian hampir 30 miliar. Nah, kemudian kita berilah Masjid Istiqlal Osaka. Kemudian pada tahun 2022 bulan 1 tanggal 12 resmi gedung kita beli. Kemudian sejak itu kita jadikan tempat beribadah itu masjid untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya adalah bagaimana masjid adalah satu tempat bisa kita berkumpul beribadah kepada Allah SWT. Kemudian disitulah masjid ini kita buka 24 jam. Di Masjid Istiqlal Osaka itu teman-teman semuanya kita buka 24 jam. Di situ kapanpun bisa datang. Silakan berkeluh kesah, yang punya masalah pribadi pun silakan sholat, lapor kepada Allah. Kemudian kita bisa sharing bersama teman-teman kita. Dan jangan lupa, kita punya minimarket. Iya. Kita di lantai 1 kita punya minimarketnya. Besarnya mungkin sebesar Indomaret atau lebih daripada Indomaret besarnya. Alhamdulillah semuanya lengkap, produk halalnya juga lengkap, semuanya insya Allah produk halal semua yang ada di sana. Jadi teman-teman semuanya yang pulang kerja, yang ingin sharing masalahnya dia, yang mungkin suntuk di rumah, itu bisa datang ke masjid. Dan jangan lupa di lantai 1 masjid kita sediakan meja pingpong. Jadi yang hobi olahraga nih, ya kan? Mungkin kalau pergi ke tukang tempat olahraga kan bayar tuh. Di masjid gratis. Yang penting waktu sholat datang sholat. Nah, jadi pingpong bisa, ngopi gratis. Ngopi di masjid gratis, ngopi gratis, ngeteh gratis. Kalau makan lantai 4 gratis, ya kan?
kalau dia ambil di minimarket baru bayar. Gitu bayar itu. Kurang lebih konsep seperti itu, Mabi. Makan tiap hari Jumat siang. Ya. Ada Jumat berkah. Ya, kita tiap di Jumat itu ada Jumat berkah. Dan malam Minggu kita ada makan bersama. Makan bersama itu dimasak oleh masyarakat Indonesia ada. Itu setiap malam Minggu. Itu kita bisa menyediakan tuh 300 porsi. 300 porsi, 500 porsi kita setiap malam Minggu menyediakan. Dan alhamdulillah ramai teman-teman kita datang. Dan teman-teman kita yang datang itu mereka sharing berbagai macam masalah mereka. Contoh sekarang kita ada di masjid sekarang ini, ada anak magang yang dari LPK yang ada di Indonesia, itu sekarang dia punya masalah di perusahaannya dia. Kemudian dia kecelakaan kerja, kemudian tidak bisa dihandle oleh perusahaan sama kumianya, sama LPK-nya. Dan sekarang kita bantu, sudah kita inapkan di masjid selama 3 bulan. Jadi sekarang dia masih di masjid, sekarang inapkan 3 bulan, dan kita bantu menyelesaikan masalahnya, dibantu dengan oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan kemudian Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Osaka, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak bantuannya dari Bapak Kementerian dan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga. Dan sekarang teman-teman yang di Mio yang sudah membantu teman kita ini untuk tinggal di masjid, alhamdulillah terima kasih banyak. Barakallah. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan alhamdulillah udah bisa sampai bantu orang juga, banyak fasilitas juga lengkap banget ya Pak. Pasti kan untuk sebelum menjadi masjidnya ini tantangan yang Bapak hadapinya juga banyak gitu. Alhamdulillah. Jadi kemudian tantangan kita hadapi itu luar biasa ya. Tantangan jadi masjid kita ini berdiri di tengah-tengah Black Street lah. Jadi daerah hitam lah. Jadi daerah hitam itu kalau di Jepang itu terkenal Black Street ya. Ada kalau di mana kita dari mana? Di Indonesia nggak ada ya. Di Indonesia nggak ada ya. Mungkin ada. Jadi di daerah itu termasuk daerah hitam lah. Jadi kalau di situ dia pusatnya mafia yang ada di Osaka. Jadi termasuk orang dulu kalau mendengar daerah itu agak getar-getir gitu. Getar-getir kamu daerahnya pada zaman. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang udah aman. Dengan adanya masjid aman semuanya. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi awalnya tantang kita adalah dananya kita nggak punya, ya kan. Kemudian ketika masa corona kita pingin galang dana terbatas berkunjung karena masa corona, maka kita dibatasi untuk berkunjung kemana-mana. Kemudian setelah itu, ya kan, izin Allah ada tantangan juga dari masyarakat sekitarnya, ya kan. Karena yang mau kita bangun itu dalam masjid, ya kan, otomatis banyak tantangan juga dari sekitarnya. Kemudian alhamdulillah. Tantangan demi tantangan, ya kan, memang yang penting kita berusaha. Jadi mungkin dulu ketika Pak Erson juga mendirikan KOP ini juga sama, berbagai macam tantangannya kan, tapi tantangan demi tantangan itu dihadapi, ya kan, otomatis akan mendapatkan keberhasilan. Nah juga kita juga sama seperti itu. Dulu sebelum kita berhasil bangun ini, Masjid Istiqlal Osaka ini salah satu masjid terbesar di Jepang sekarang, yang bisa menampung 1.800 jemaah. Ya ada 5 tingkat yang bisa menampung 1.800 jemaah. Salah satu masjid terbesar kan di Jepang. Nah tantangannya banyak. Tapi alhamdulillah ya kan, tantangan dari masyarakat sekitarnya juga ada. Ketika pembelian gedung juga ada, ya kan. Kontroversi antara sesama masyarakat juga ada. Tapi alhamdulillah tantangan demi tantangan satu-satu kita bisa selesaikan dengan baik sehingga sekarang ini bisa kita welcome lah dengan alam sekitar kita, dengan masyarakat sekitar kita, sehingga kita bisa memberikan sedikit kontribusi lah buat umat Islam khususnya dan buat seluruh masyarakat. Dan perlu diketahui, bukan hanya orang Islam saja, ya kan? Banyak dari teman-teman kita dari negeri Nasrani juga, ya kan, yang datang berkunjung, ya kan, mereka ngopi di sana, yang mereka ngerti di sana, iya belanja di sana, alhamdulillah, dan semuanya kita bisa berkontribusi dengan semua orang. Nah, kalau bisa itu, alhamdulillah. Di sana kegiatannya ada apa aja Pak di masjid? Di masjid itu yang penting sholat 5 waktu ada. Dia ada sholat 5 waktu, kemudian kita juga mau belajar mengaji juga bisa, dan kita juga ada TPA. Kita juga ada TPA namanya Hikari Tahfiz. Kita juga punya kurang lebih 100 orang lebih santri dan santriwati kita ada. Ya kan, salah satunya mungkin ada dari orang Jepang itu sendiri, dan juga mungkin dari warga keturunan juga ada. Kemudian setelah itu kita setiap hari kita ada juga misalkan yang mau mengaji juga bisa mengaji. Kemudian juga kita setiap Ramadan kita ada buka bersama, ya kan, sahur bersama, tarawih bersama, selama Ramadan juga ada, kita lakukan selama 30 hari. Dan itu ibu-ibu alhamdulillah, juga kebetulan juga mungkin ibu kami, istri kami Ibu Santi bersama teman-teman itu yang masak untuk kurang lebih tiap hari itu menyediakan 300 porsi selama Ramadan. Selama Ramadan itu selama 30 hari itu, selama 30 hari menyediakan. Alhamdulillah jemaah kita tarawih pun rame, buka bersama juga rame, sahur pun alhamdulillah rame. Kemudian setiap malam minggu kita ada kajian. Kajian itu baik berbahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan juga dari negara lain yang menggunakan bahasa Urdu atau bahasa dari Bangla. Juga alhamdulillah, jadi itu salah satu kegiatan kita. Kemudian kita ada juga sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, biasanya sholat Idul Fitri itu bisa dihadiri kurang lebih 5.000 sampai 8.000 jemaah. Kan setiap tahunnya. Kemudian Idul Adha, kemudian juga setiap minggunya kita ada sholat Jumat.
Nah, kalau sholat Jumat dan sholat Idul Fitri biasanya kita kalau ramai kita daftar. Daftar kenapa? Karena tidak bisa menampung. Iya. Ya. Lihat di konten-konten tuh ada yang sampai luar, sampai trotoar itu, Trotoar Pak. semuanya panjang itu. Untuk sholat Jumat. Ya sholat Jumat, ya sholat Jumat itu kemarin yang Jumat kemarin pas di Obon kemarin nih. Nah, itu ada bisa 3.000 orang. Berarti kita bikin 2 kloter. Nah, kemudian Idul Fitri itu kita bikin 8 kloter, 7 kloter. Kenapa? Ada 8.000 orang. Ya kan kita bikin 7 kloter. Dan Idul Fitri menariknya lagi lah, ibu-ibu membuat bingkisan. Daripada jemaah kita bikinkan bingkisan, kita berikan bingkisan sebagai apa namanya? Sebagai cenderamata. Ah, kurang lebih seperti itu, Ibu. Mungkin ada IG-nya ini apa Mio? Ada IG-nya Mio ya, Ibu ya. Ada. Nah, jadi nanti bikin aja IG-nya apa dibuka aja nanti masih Istiqlal Saka, nanti ada Instagram-nya Mio nanti. Silakan di-follow ya. Silakan di-follow ya. Nanti silakan di-follow nanti di apa IG-nya Mio insyaallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terakhir mungkin Pak mau Siap. minta apa pesan dari Bapak buat anak magang atau pekerja migran yang ada di Jepang sekarang nih. Siap. Biar tetap di jalannya lah gitu. Ya, biar nggak keluar dari rel ya. Oke, Nggak siap. keluar dari rel. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya yang berada di Jepang, ya kan, khususnya pemagang, SSW, pelajar dan siapa saja yang merantau di negeri Sakura di Jepang. Yang pertama kali adalah jangan lupa tujuan datang ke Jepang itu untuk apa, ya kan? Kalau hanya sebagai bermain-main saja, Indonesia cukup banyak tempat bermain, ya kan? Jepang bukan tempat bermain, maka itu tujuan utama kita. Kemudian jangan lupa yang Muslim ibadah kepada Allah SWT, sholatnya jangan ditinggalkan. Kemudian juga kepada teman-teman yang ada di Jepang seluruhnya, ya kan, ingat di belakang kita ada orang tua kita, ada keluarga kita yang mengharapkan keberhasilan kita, yang menunggu kedatangan kita, keberhasilan kita nanti pulang ke negeri kita. Jangan sampai orang tua kita cemas dengan keberadaan kita di Jepang sehingga menjadikan beban orang kita yang ada di Indonesia sekarang ini. Kemudian teman-teman, pernah dulu Pak Erso mengatakan, gantungkan cita-cita kamu setinggi langit. Kalau kamu jatuh pun, kamu akan jatuh di atas awan. Itu artinya tidak akan sakit. Tapi kalau kamu tidak gantungkan cita-cita kamu setinggi-tingginya, maka itu nanti kamu akan jatuh ke bawah yang akan lebih sakit. Dalam arti kata adalah, tidak ada kata namanya frustasi, tidak ada katanya berputus asa. Teruslah raih cita-cita. Kenapa? Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Ya kan? Kemudian, teman-teman rahmati Allah SWT, Indonesia mengajarkan kita bahasa yang luar biasa indahnya. Artinya, terima kasih. Habis diterima, kita kasih. Artinya adalah, orang Jepang, kita bekerja di Jepang, kita diterima oleh mereka. Ya kan? Kita dikasih oleh mereka, kita diterima. Kemudian, visa kita diberangkatkan. Ya kan? Tiket pesawat pun kita ditanggung oleh perusahaan. Maka, sekolah kita, LPK kita yang di Indonesia pun berangkatkan kita, mendidik kita sehingga kita bisa berangkat. Maka apa kasih kita pada mereka? Hari ini kita terima, apa kasih kita? Maka berikan yang terbaik buat perusahaan, berikan yang terbaik buat LPK-nya, berikan yang terbaik buat orang tua kita. Insya Allah, Allah akan jamin kesuksesan kita dunia dan akhirat. Kemudian, dimanapun kita berjalan, melangkah, jangan lupa ikuti aturan yang ada di negeri itu. Di mana kita pergi, di setelah langit akan kita junjung. Insyaallah semoga berkah, ya kan, sukses dunia dan akhirat. Jangan lupa manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Kurang lebih seperti itu. Ya, masyaallah. Jadi ini apa namanya agak sedikit grogi Mbak Wini. Jadi agak sedikit grogi nih mau ya. Juga grogi. Masalah. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Wi. Terima kasih banyak Pak. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimashita. Minasan arigato gozaimashita. Isu demo mata dozo yoroshiku oneshimasu. Yoroshiku oneshimasu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Minasan di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow tadi IG-nya Mio bersama ITC Multifinance, mitra setia Anda. Jane. Mata yoroshiku oneshimasu.